warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa sakit? Jihan? Jadi tidak hadir hari ini. Jadi ada teman kita yang satu sakit ya. Nanti pulang sekolah kita menjenguk Jihan ya, semuanya. Nah, yang lain sehat kan? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Jihan tadi sakit ya. Siapa lagi? Rio. Kemana Rio? Pergi bersama keluarganya. Siapa lagi? Winda. Kemana Winda? Pergi juga. Siapa lagi? Udah berarti tiga orang teman kalian yang tidak hadir pada hari ini ya. Nah, Ibu mau bertanya, siapa yang tadi pagi berangkat ke sekolah minta uang jajan? Iya, semua pada minta uang jajan ya. Siapa yang tadi pagi berangkat ke sekolah sarapan? Loh, kenapa Rifki tidak sarapan? Buru-buru. Rifki seringkali buru-buru, makanya sudah Ibu bilang malam itu tidurnya jangan malam-malam ya. Jangan terlalu malam, karena kalau pagi nanti susah bangunnya. Terlambat sekolahnya, buru-buru, jadi tidak sarapan. Kita sebelum berangkat ke sekolah harus sarapan terlebih dahulu supaya belajarnya semangat. Kita juga hidupnya sehat. Terus pada saat belajar nih, perut kita tidak lapar gitu. Jadi sebelum berangkat ke sekolah kita harus sarapan terlebih dahulu. Siapa yang tadi pagi berangkat ke sekolah salam kedua orang tua? Iya, semua salam kan kepada kedua orang tua. Baik, jadi kita sebelum berangkat ke sekolah yang pertama harus sarapan. Dan yang kedua kita harus salam kedua orang tua kita. Apa? Uang jajan ya udah. Yang ketiga kita juga harus minta uang jajan. Nah, kalian masih ingat nggak kemarin kita belajar tentang apa? Iya, tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Kalian tahu kita hari ini mau belajar apa? Nggak ada yang tahu. Kita hari ini mau belajar tentang meningkatkan kemampuan menulis. Nah, di sini siapa yang suka menulis? Anak-anak ibu. Semua suka menulis. Rio nggak suka menulis, kenapa? Capek. Iya, menulis itu memang capek, tapi kita harus menulis, harus rajin menulis ya. Hah? Rio suka minta nulis sama temannya? Tidak boleh ya Rio, kita itu menulis harus dengan tulisan kita sendiri, tidak boleh dengan tulisan orang lain. Kita tidak boleh menyuruh orang lain untuk menulis. Nah, kalian tahu nggak apa sih pengertian? Kalian tahu nggak menulis itu apa? Pengertian menulis itu apa? Nggak ada yang tahu ya? Nah, menulis yaitu kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan atau berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendak kepada orang lain secara tertulis. Nah, misalnya kemarin kita sudah belajar tentang berbicara. Kita
mengungkapkan pikiran, perasaan, isi hati dengan melakukan secara lisan, dengan menggunakan mulut, yaitu berbicara. Nah, sekarang kita mengungkapkan pikiran, perasaan, isi hati kepada orang lain dengan secara tertulis. Misalnya Rio tidak hadir, maka Rio membuat surat bahwa surat keterangan bahwa ia tidak hadir. Maka dia tidak mengabarkan, menginformasikan secara langsung dengan mulut, tapi hanya dengan tertulis pesan surat keterangan dengan surat bahwa ia tidak dapat hadir ke sekolah pada hari ini. Contohnya seperti itu. Huruf itu kita menulis dengan menggunakan apa sih? Iya, dengan menggunakan pensil, pulpen, cat, dan banyak sebagainya ya. Terus menulis yaitu suatu aktivitas bahasa yang menggunakan tulisan sebagai mediumnya. Tulisan itu sendiri atas rangkaian huruf yang bermakna dengan segala kelengkapan, menuangkan ide atau gagasan, pikiran yang tepat, yang teratur dan lengkap dengan secara tulisan. Nah, kalian di sini ada yang tahu nggak apa sih tujuan menulis? Ada yang tahu? Iya, kegiatan menulis dilakukan dengan berbagai tujuan. Menulis mempunyai 4 tujuan, yaitu untuk mengekspresikan diri, memberikan informasi kepada pembaca. Misalnya, Rio menulis bahwa surat keterangan bahwa dia tidak hadir. Nah, jadi kita yang membaca, kita tahu bahwa isi surat Rio itu keterangan bahwa ia tidak dapat hadir ke sekolah pada hari ini. Terus mempersuasi pembaca dan untuk menghasilkan karya tulis. Kalian ada yang tahu apa itu manfaat menulis? Ada yang tahu tidak manfaat menulis itu apa? Iya, yang pertama yaitu menulis dapat memperluas dan meningkatkan kosakata yang belum diketahui banyak pembaca. Yang kedua, dapat melancarkan tulis menulis baik kalimat, paragraf maupun wacana. Yang ketiga, dapat mengembangkan suatu gaya penulis itu sendiri. Yang keempat, secara material dapat memperoleh honorium sebagai profesi sampingannya. Yang kelima, secara non material dapat memberikan kepuasan batin. Dan yang keenam, dapat popularitas di mana-mana karena sebuah tulisannya. Jadi kalian itu jangan males-males menulis ya. Siapa di sini yang rajin sekali menulis? Ica rajin menulis ya? Iya, apa saja yang sudah Ica tulis? Puisi. Nanti ibu mau Ica membuatkan puisi untuk ibu ya, satu saja. Nah, kalian tahu tidak jenis-jenis menulis itu apa saja? Apa, Ica? Narasi, iya. Jenis-jenis menulis ada narasi. Terus apa lagi, ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, jenis-jenis menulis itu yang pertama ada eksposisi. Kalian tahu eksposisi itu apa? Nah, eksposisi bisa juga disebut dengan pemaparan, yaitu salah satu bentuk karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan, atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Nah, penulis berusaha memaparkan. Di sini penulis berusaha memaparkan kejadian atau masalah secara analisis
dan terperinci, memberikan interpretasi terhadap fakta yang dikemukakan. Dalam tulisan eksposisi ini teramat dipentingkan informasi yang akurat dan lengkap. Eksposisi merupakan tulisan yang sering digunakan untuk menyampaikan uraian ilmiah. Seperti, kalian tahu uraian ilmiah itu seperti apa? Ya, seperti makalah, skripsi, majalah, dan banyak lagi sebagainya ya. Dan yang kedua jenis menulis yaitu ada deskripsi. Ada yang tahu anak-anak ibu deskripsi itu apa? Nggak ada yang tahu. Jadi deskripsi itu adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan. Seorang penulis deskripsi mengharapkan pembacanya melalui tulisannya dapat melihat apa yang dilihatnya, dapat mendengarkan apa yang didengarkannya, merasakan apa yang dirasakannya, serta sampai kepada siapa? Serta sampai kepada kesimpulan yang sama dengannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwa deskripsi merupakan hasil dari observasi melalui panca indera yang disampaikan dengan kata-kata. Yang ketiga yaitu ada narasi. Narasi atau kisahan merupakan corak tulisan yang bertujuan untuk apa? Ya, menceritakan rangkaian peristiwa atau pengetahuan manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Paragraf narasi itu dimaksudkan untuk memberitahu pembaca atau pendengar tentang apa yang telah diketahui, apa yang dialami oleh penulisnya. Narasi lebih menekankan pada dimensi waktu dan adanya konflik. Yang keempat yaitu ada argumentasi. Argumentasi merupakan corak tulisan yang bertujuan membuktikan pendapat penulis, meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Argumentasi berusaha meyakinkan pembaca. Cara meyakinkan pembaca itu dapat dilakukan dengan jalan menyajikan data, bukti, atau hasil-hasil penalaran. Yang kelima yaitu ada persuasi. Ada yang tahu persuasi itu apa? Anak-anak ibu? Persuasi. Ada yang tahu? Ada yang tahu ya? Jadi persuasi itu adalah karangan yang berisi paparan berdaya ajuk ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh penulis. Dengan kata lain, persuasi berurusan dengan masalah mempengaruhi orang lain lewat bahasa. Nah, selanjutnya ada tahap-tahap menulis. Ada yang tahu anak-anak ibu tahap-tahap menulis apa saja? Tidak ada yang tahu? Ya, untuk mengorganisasikan kata menjadi kalimat yang baik, diperlukan keterampilan menyusun kalimat. Untuk mengorganisasi kalimat-kalimat menjadi paragraf, diperlukan keterampilan menyusun paragraf. Sementara untuk mengorganisasikan paragraf-paragraf menjadi sebuah karangan, diperlukan keterampilan menulis. Dalam menyusun tulisan, diperlukan tahapan-tahapan sebagai berikut. Kalian tahu apa saja tahapannya? Ya, yang pertama yaitu tahap pra-penulisan. Tahap pra-penulisan merupakan tahap persiapan sebelum menulis. Dalam tahap ini, langkah yang ditempuh yaitu yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, membatasi topik. Yang ketiga, menentukan tujuan. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Yang kelima, menentukan bahan. Terus ada juga tahapannya yaitu tahap penulisan. Tahap penulisan merupakan, ada yang tahu?
Jadi tahap penulisan merupakan bahasan setiap butir topik yang terdapat dalam kerangka karangan. Dalam kerangka karangan masih diperlukan penjelasan-penjelasan yang lebih terperinci sehingga pembaca dapat memahami maksud tulisan yang disampaikan. Jadi dalam penulisan karangan sangat diperlukan pilihan kata atau pilihan kata-kata yang cermat, yang lengkap dan lugas, sehingga dalam tahap penulisan ini penulis harus dapat mencurahkan seluruh penugasan kosakata yang dimilikinya. Tulisan yang baik adalah tulisan yang tidak lepas dari kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku. Oleh karena itu, karangan harus ditulis dengan ejaan yang tepat dan sesuai dengan penulisan yang berlaku. Terus ada tahap revisi. Menyelesaikan tulisan bukan berarti telah selesai melaksanakan kegiatan penulisan. Penulis masih perlu membaca kembali tulisan yang telah dibuat. Kegiatan membaca kembali ini untuk melihat secara teliti bagian-bagian yang perlu mendapat perbaikan, terutama dalam penggunaan ejaan, tanda baca, pilihan kata, paragraf, logika kalimat, sistematika tulisan, pengetikan, dan lain sebagainya. Contohnya, Ibu ada sebuah cerita pendeknya, ada sebuah cerpen. Ibu sudah membacakan di depan kelas. Kalian, setelah Ibu membacakan cerpen, setelah Ibu selesai membacakan cerpen, kalian kembali membacakan cerpen yang telah Ibu baca. Setelah kalian baca sama-sama, baru Ibu menyuruh kalian untuk membaca cerpen itu masing-masing di depan kelas. Nah, jadi kalian sudah tahu kan cara meningkatkan menulis, apa itu pengertian menulis, tujuan menulis, manfaat menulis, jenis-jenis menulis, tahap-tahap menulis. Kalian sudah tahu semua kan? Alhamdulillah. Nah, jadi menulis itu apa? Ya, kegiatan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan. Atau dapat juga diartikan bahwa menulis adalah berkomunikasi, mengungkapkan pikiran, perasaan, dan isi hati kehendak kepada orang lain secara tertulis. Misalnya dengan surat atau surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Nah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.